Aksi Kang Ujang Bustomi memerangi dukun santet seperti sudah tidak bisa dihentikan. Ia juga bertekad akan terus memberantas mereka yang menyalahgunakan ilmunya untuk mencelakai orang lain. Sampai kapanpun akan dilakukan, karena memang itulah aktivitas yang sudah dijalani sejak selesai nyantri di banyak pesantren salaf. Bagi Kang Ujang, resiko apapun akan dihadapi, termasuk mendapat serangan balik nyaris setiap hari. Lalu, benarkah masih ada dukun sakti yang hingga saat ini belum bisa ditaklukkan? Siapakah dia? Benarkah di balik keberaniannya memerangi dukun-dukun, Kang Ujang juga memiliki kelemahan pada dirinya? Berikut ini curahan eksklusif Kang Ujang Bustomi kepada tim Ganjil Misteri. Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Menjadi spiritualis yang mengibarkan bendera perang untuk para dukun yang menyalahgunakan ilmunya, Kang Ujang seperti tak bisa dihentikan. Aksinya terus terjadi, menyusuri banyak sudut, menemui mereka yang menjadikan ilmu-ilmu spiritual untuk mencelakai orang lain. Tapi hingga kini masih ada 5 dukun yang belum bisa ditemui. Selain sakti, usianya juga sudah sangat tua, sehingga tidak mudah diajak bertemu. Sampai sekarang masih ada 5 orang, dan orang itu masih belum kita ajak live, masih negosiasi. Satu, kondisi umurnya di atas 150 tahun. Yang kedua, terus karena faktor keluarga dan anaknya masih belum mengizinkan. Masih terus berusaha untuk melobi. Berpuluh tahun memberantas orang-orang yang menyimpang dari ilmunya membuat Kang Ujang banyak berhadapan dengan mara bahaya. Tapi beruntunglah sampai saat ini semua masih bisa diatasi. Setidaknya kadar keilmuan dukun yang dihadapi masih biasa-biasa saja, sehingga selalu mudah untuk diselesaikan. Yang paling sulit mana ya? Selama ini biasa-biasa aja. Kepret di PKB lah. Kepret setan belek. Jadi kan yang namanya belek itu kan jelek nih ya. Udah setan, beleken lagi, kepret aja wis pak. Seolah tak pernah lelah, Kang Ujang Bustomi memang selalu berkeliling banyak tempat mencari mereka yang menyalahgunakan kemampuannya. Alasannya hanya satu, tidak ingin melihat orang lain menderita karena santet. Kang Ujang berjanji akan terus melakukan aksinya sampai dukun santet habis. Sampai Jawa Timur lah. Yang jelas akan pengen. Jadi Jakarta kalau ada nggak apa-apa. Hari ini juga saya mau cari setan belek. Masih sampai terus ila yaumil qiyamah.
Di balik aksinya memerangi hingga si dukun santet dibuat kocar-kacir, benarkah Kang Ujang ternyata mempunyai kelemahan yang bisa membuatnya sakit? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Perjalanan Kang Ujang Bustomi di tengah pusaran dukun santet sejatinya bukan sekarang ini dilakukan, tapi namanya semakin melambung setelah banyak dukun dibuat takluk. Aksi Kang Ujang sudah pasti memiliki resiko tinggi karena yang dihadapi bukan orang-orang sembarangan. Mereka mampu mengirimkan serangan tak terlihat meski mengaku sudah kalah. Dan itulah yang dihadapi nyaris setiap hari. Kalau diserang balik tiap hari, tiap malam pasti banyak. Cuman ya abaikan aja, biarin aja. Ya kan biasa-biasa seperti mereka kirim-kirim jin kafir, jin fasik yang mencoba untuk menerobos ke rumah. Dengan dia seperti ini, seperti itu. Tapi harus biarkan saja. Yang penting kalau sampai tembus silakan aja. Kan mereka belum masuk aja nggak bakal bisa. Kepret dulu. Berhadapan dengan dukun-dukun santet, sejatinya niat Ustadz Ujang Bustomi bukan memerangi mereka karena kebencian. Ia hanya ingin meluruskan agar tidak menyalahgunakan ilmu dan kemampuannya yang linuih. Baginya tidak perlu diperangi jika mereka memakai kemampuannya untuk kebaikan, bukan sebaliknya untuk mencelakai orang lain. Saya bukan memerangi dukun. Jadi saya sama orang-orang yang mempunyai kelebihan, entah itu dukun, paranormal, saya hormat. Saya bukan memerangi kayak Satpol PP memerangi. Jadi saya mendatangi orang yang menyalahgunakan ilmu itu untuk kejahatan. Jadi kalau orang itu ilmunya untuk khairun nas anfa'uhum linnas, untuk manfaat membantu orang-orang yang lemah, membantu, saya dukung. Tapi kalau orang itu untuk mencelakakan, untuk bikin orang ruwet apa, saya nasihatin, kalau enggak ya saya lawan. Sepak terjang Kang Ujang yang saat ini seperti fenomenal, sesungguhnya bukan tanpa dasar. Ia pun juga tidak memiliki simpanan ilmu dan kekuatan. Setidaknya sudah puluhan tahun Kang Ujang Bustomi menimba ilmu-ilmu tua di banyak pesantren salaf. Itu dilakukan sejak usianya masih belum menginjak remaja. Saya emang dari umur 9 tahun saya sudah di pesantren. Saya udah dididik sama abah saya itu di pesantren salaf. Jadi dari pesantren ke pesantren saya selama 18 tahun saya di pesantren keliling. Dari satu pesantren A sampai Z lah keliling. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Emang saya di pesantrennya khusus pesantren-pesantren hikmah. Ya 9 tahun sampai 22 tahun lah. Berapa Bu? 11 tahun. 11 ya. Di balik aksinya sebagai pembasmi dukun santet, ternyata Kang Ujang mempunyai kelemahan yang tidak banyak diketahui publik. Kelemahan itu membuatnya harus keliling mencari dukun santet setiap hari. Sebab jika tidak, atau jika berhenti sehari saja memerangi mereka, tubuhnya
terasa sakit semua. Saya emang kerjanya seperti itu, kalau nggak datangin saya sakit, lara boyok, Apa tuh Pak? lara encok. Memerangi dukun santet tentu saja bukan pekerjaan ringan, dan Kang Ujang juga melakukannya tanpa dasar ilmu. Lantas, mengapa ia selalu melantunkan sholawat dalam setiap aksinya memberantas dukun santet? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Salah satu yang selalu muncul dalam setiap aksi Kang Ujang Bustami adalah lantunan sholawat, terutama ketika sedang melakukan pertarungan ilmu dengan dukun-dukun santet. Ini diakui oleh Kang Ujang sebagai bekal agar keberaniannya tidak luntur menghadapi gempuran ilmu hitam dukun santet. Sebab ia memiliki pengalaman yang tak terlupakan berkaitan dengan hal semacam itu. Jadi ketika itu saya dalam posisi keadaan berhadapan dengan setan belek, jadi sesosok jin lah. Jin kafir waktu itu, dan nampak dan hampir membunuh saya. Dan di situ saya ada bisikan, lagu sholawat itu nadanya seperti ini yang dilantunkan oleh guru saya. Saya bacakan pelan-pelan, dan posisi itu saya lagi kondisi tidak berdaya. Saya bacakan dengan nada-nada itu, dan Robbi fangfa'na bi barakati muhdinal husna itu. Dan akhirnya saya punya tenaga, dan akhirnya jin tersebut hilang. Saat itu, di tahun 2005, Kang Ujang sedang datang ke sebuah tempat keramat yang biasa dijadikan untuk tempat mencari pesugihan. Pertarungan pun terjadi karena tiba-tiba saja ada sosok yang seperti ingin memangsanya. Lalu, dengan sholawat dan segala kemampuan yang dimiliki, ia pun melawannya. Beruntung, jin yang menyerangnya itu hilang setelah dibacakan sholawat. Bukan dukun itu ya, jin. Oh, jinnya itu gimana? Jin yang ngilang. Kayak di film-film tuh, gue mau hari apa naga gitu, mau makan kayak di film aja. Jadi itu hilang. Waktu itu saya mendatangi suatu tempat pesugihan. Maka begitulah, sholawat memang menjadi identik dengan aksi-aksi Ujang Bustami dalam memerangi ilmu hitam. Tentu saja tidak sekedar sholawat, karena ada ilmu lain yang ikut memagari dirinya sehingga bukan melawan tanpa perlindungan. Kita menghadapi jin kan banyak sekali kan, dengan sholawat, dengan istighfar, dengan bahkan dengan keimanan kita. Kita kalau baca sholawat, baca apa terus kitanya nggak yakin, sama aja bohong. Ujang Bustami memang selalu mengundang perhatian di setiap aksinya melawan ilmu hitam. Sudah puluhan dukun santet yang diajak berduel dengan semua kemenangannya. Meski kerap memenangi pertarungan dengan dukun santet, Kang Ujang tetaplah sebagai manusia biasa yang mempunyai kelemahan.
Semogalah usaha Kang Ujang membuat tidak ada lagi orang yang dicelakai oleh dukun santet sesuai dengan harapan dan usahanya. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.